Apa yang akan kamu lakukan jika ibumu memaksamu menikah dengan seorang pengemis? Tampaknya tak masuk akal, bukan? Tapi bagi Alia, itu bukan sekadar imajinasi, itu kenyataan yang mengubah hidupnya selamanya. Namaku Alia. Aku bukan gadis biasa. Lahir dan besar di tengah keluarga terpandang. Namaku dikenal di lingkungan sebagai simbol prestasi dan kesempurnaan. Lulusan universitas ternama, berkarir di perusahaan multinasional, berpenampilan rapi dan terjaga. Aku adalah bayangan ideal anak yang dibanggakan. Tapi semua itu tidak cukup. Tidak di mata ibuku. Ibuku adalah tipe perempuan yang hidup dengan satu prinsip. Gengsi adalah segalanya. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, dialah pemegang keputusan tunggal dalam keluarga. Tak ada yang berani menentangnya. Dan hari itu, sebuah keputusan mengejutkan datang tanpa aba-aba. Alia, minggu depan kamu menikah. Aku tertawa. Kupikir itu lelucon. Tapi wajahnya tetap serius. Penuh keyakinan. Dingin seperti batu. Dengan siapa, Bu? Ia menarik napas panjang. Dengan pria yang setiap hari duduk di depan pasar. Dia mengemis di sana. Darahku seketika naik. Kupikir aku salah dengar. Pengemis. Bentakku nyaris tak terkendali. Iya, itu janji kami pada almarhum ayahmu. Dulu, kami pernah berhutang besar padanya. Dan ini saatnya membayar. Aku terdiam. Bukan karena setuju, tapi karena tidak percaya. Ibuku benar-benar berniat menikahkan putri satu-satunya dengan pengemis? Aku menolak mentah-mentah. Berpikir itu hanyalah gertakan sesaat. Tapi hari-hari berikutnya berubah menjadi medan perang. Semua akses ditutup. Kartu ATM diblokir. Mobil ditarik. Ibuku bahkan mengancam akan menghapus namaku dari daftar warisan. Semua kemewahan yang dulu kusebut hak, kini berubah menjadi senjata. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menghancurkan adalah kalimat terakhir yang keluar dari bibir wanita yang melahirkanku. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena ayahmu, kamu tidak akan hidup senyaman ini. Sekarang, bayar balik pengorbanan itu. Kamu tidak berhak memilih. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, aku kalah. Dalam keluargaku, kehormatan lebih penting dari cinta. Gengsi lebih berharga dari kebahagiaan anak. Hari pernikahan itu pun tiba. Aku, dalam gaun putih mewah, duduk di samping pria berpakaian lusuh. Kulitnya terbakar matahari, rambutnya tak tertata. Tatapan orang-orang penuh iba dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang perempuan sepertiku menikah dengan laki-laki seperti itu? Namanya Raka. Ia hanya menatapku sejenak usai akad nikah dan berbisik, terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku bahkan tak mampu membalas tatapannya. Dalam hati aku bersumpah, ini hanya formalitas. Dia bukan siapa-siapa. Tak akan pernah bisa menyentuhku. Aku akan keluar dari pernikahan ini secepat mungkin. Tapi aku tak tahu bahwa langkahku baru saja memasuki dunia yang jauh lebih rumit dari apa yang terlihat. Sebuah drama yang penuh teka-teki, rahasia, dan kenyataan yang akan mengguncang seluruh keyakinanku. Malam pertama kami berlalu dalam hening. Tidak ada kehangatan, tidak ada percakapan, hanya jarak yang memisahkan dua orang asing yang terikat oleh janji tak lazim. Ia tidur di lantai, bersandar ke dinding, sementara aku meringkuk di sudut ranjang dengan tikar tipis dan bantal tua. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya pelan. Tenang saja. Aku tahu kamu tidak menginginkan ini. Kalimat itu membuatku semakin membencinya. Tapi diam-diam, bagian kecil dalam diriku, bingung. Malam berganti pagi, hari berganti minggu, dan keanehan mulai muncul. Raka pergi pagi-pagi buta sebelum fajar. Selalu kembali saat malam tiba. Tapi tubuhnya tidak pernah kotor. Wajahnya bahkan tampak bersih dan segar. Tangannya tak menunjukkan bekas lelah seperti pengemis biasa.
Suatu malam aku bangun karena mendengar suara lemari terbuka. Dari balik tirai, kulihat ia mengambil sesuatu, sebuah laptop hitam tipis. Ia menyalakannya, mengenakan kacamata baca, lalu mulai mengetik cepat. Sangat cepat. Seperti seorang profesional. Itu bukan laptop murah. Itu tipe mahal. Dan caranya mengetik bukan seperti orang jalanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa sebenarnya lelaki yang kini menyandang status sebagai suamiku? Apa yang dia sembunyikan? Dan mengapa aku? Hari-hari awal pernikahan itu terasa seperti tinggal di penjara tanpa jeruji. Bukan karena kekerasan, tapi karena sunyi. Aku dan Raka hidup di bawah atap yang sama, namun seperti dua planet yang tak saling bersentuhan. Ia sopan, tak pernah bersuara tinggi, tapi juga tak berusaha mendekat. Dan aku hanya ingin semuanya cepat berakhir. Namun, ada yang mengganggu pikiranku. Setiap malam, Raka tidur lebih larut. Kadang aku melihat bayangan tubuhnya dari sela tirai, duduk diam, membaca buku tua yang tak kukenal, atau hanya menatap langit-langit. Tapi yang paling aneh adalah kebiasaannya pergi saat fajar, sebelum azan subuh. Ia akan keluar diam-diam, dan kembali menjelang malam. Kupikir, ia mengemis, seperti yang ibuku katakan. Tapi tak masuk akal. Pakaian yang ia kenakan selalu bersih. Tangan dan wajahnya tak menunjukkan jejak debu jalanan atau kelelahan. Bahkan, kulitnya tampak lebih terawat daripada milikku. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan logika. Aku pura-pura tidur lebih awal dan menunggu. Sekitar pukul 00.45, kudengar suara pelan. Lemari kayu dibuka. Dari celah tirai, aku mengintip. Raka mengambil sebuah tas hitam dari dalam lemari dan mengeluarkan laptop. Tapi bukan laptop murahan. Ini model premium, ramping, mahal, dan bersih. Seperti milik para eksekutif di kantorku. Ia menyalakannya, memasang kacamata baca, dan mulai mengetik dengan kecepatan luar biasa. Itu bukan gaya seorang pengemis. Itu profesional. Mungkin programmer. Mungkin pebisnis. Jemarinya menari di atas keyboard tanpa ragu, seakan sudah terbiasa sejak lama. Wajahnya serius, fokus. Tidak seperti pria yang tidur di tikar lusuh siang harinya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya terdiam di pojok ruangan, memeluk lutut dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang kulihat. Dan satu pertanyaan mulai tumbuh di benakku. Siapa sebenarnya suamiku? Pagi harinya, saat ia pergi seperti biasa, aku langsung bangun dan memeriksa lemari tempat ia menyimpan laptop itu. Laptopnya sudah hilang. Tapi sesuatu tertinggal. Sebuah jam tangan. Bukan jam biasa. Modelnya elegan, dari logam titanium, desain minimalis, dan terlihat sangat mahal. Aku mengenal merek itu. Harganya bisa setara 1 tahun gajiku. Model terbatas yang biasanya hanya dipakai oleh direktur atau orang-orang kelas atas. Tanganku bergetar saat menggenggamnya. Semua ini tidak masuk akal. Apakah dia pencuri yang menyamar? Apakah ini skenario penipuan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih rumit dari apa yang aku bayangkan? Beberapa hari berlalu. Aku mencoba berpura-pura biasa. Tapi tiap kali ia bicara, tiap kali matanya menunduk, aku hanya bisa menahan amarah yang bercampur dengan rasa bingung. Suatu malam, saat kami makan malam dalam diam, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu hari ini ke pasar lagi?" "Iya," jawabnya pelan. "Tapi bajumu bersih. Tidak bau matahari. Tanganku saja lebih kotor darimu." Ia terdiam, menatap lantai. Tak menjawab. Dan disitulah aku tahu, dia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak tahu apa, tapi instingku mengatakan, ini besar. Aku mulai mengingat semua detail. Cara bicaranya yang tenang, pilihan katanya yang tidak asal-asalan, cara ia menahan diri, bahkan kesopanan yang terlalu rapi untuk ukuran orang jalanan. Ia bukan orang sembarangan.
Tapi mengapa berpura-pura? Apa tujuannya menikah denganku dengan menyembunyikan siapa dirinya? Rasa penasaran itu tak bisa kutahan. Malam berikutnya, aku bersiap. Aku tidur lebih awal dari biasanya dan menunggu. Sekitar tengah malam, suara langkah pelan terdengar lagi. Raka membuka pintu rumah dengan hati-hati, lalu menutupnya tanpa bunyi. Tapi kali ini, aku tidak hanya menunggu. Aku mengikuti. Kupakai jaket dan sandal, membuka pintu pelan, lalu berjalan ke arah jendela. Dari balik tirai, kulihat sebuah mobil hitam mengkilap, sedan premium, melaju pelan menjauh dari rumah kontrakan kami yang reot. Mobil itu milik Raka? Tidak mungkin. Tapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mengemudi dengan tenang, mengenakan jaket hitam dan jam tangan yang sama dengan yang kulihat sebelumnya. Aku tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahuku. Ini bukan kebetulan. Besok malam, aku akan mengikutinya. Apapun risikonya. Aku harus tahu siapa pria yang tidur di lantai rumahku, tapi hidup seperti seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Dan yang lebih penting, aku harus tahu kenapa dia memilihku. Malam itu, aku menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Pakaian gelap, sepatu tanpa suara, dan tekad yang kukumpulkan dari sisa-sisa keberanian. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 lewat beberapa menit ketika suara mobil terdengar pelan dari luar. Raka, seperti malam sebelumnya, meninggalkan rumah dengan sangat hati-hati. Tapi malam ini, aku mengikutinya. Jarak antara kami cukup aman. Aku menggunakan ojek daring untuk membuntutinya dari jauh. Mobil hitam itu melaju ke arah pusat kota, menembus lampu-lampu jalanan yang sepi. Detak jantungku terasa seperti genderang perang. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini tentang harga diriku, tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca, modern dan megah. Sebuah menara perkantoran kelas atas, tempat biasanya para pengusaha besar dan eksekutif bertemu. Aku bersembunyi di balik pohon dekat parkiran, menyipitkan mata agar bisa melihat lebih jelas. Raka keluar dari mobil dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Pakaian yang ia kenakan jauh dari lusuh, kemeja putih bersih, celana bahan gelap, sepatu kulit mengilap. Seorang satpam menyapanya, memberi hormat, dan membukakan pintu dengan sopan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ia bukan tamu biasa. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri mendekat ke jendela lantai dasar. Dari celah tirai yang sedikit terbuka, aku bisa melihat sebuah ruang konferensi dengan layar besar dan beberapa pria bersetelan jas duduk mengelilingi meja panjang. Dan di sana, di ujung meja duduk Raka. Dikelilingi orang-orang penting, ia tampak sangat berbeda. Ia tertawa, berdiskusi, mempresentasikan sesuatu. Bahkan caranya memegang pena dan menunjuk layar, itu bukan sekadar pengalaman. Itu otoritas. Dia pemimpin. Raka, bukan pengemis. Ia seorang CEO. Pulang ke rumah malam itu, aku merasa kosong. Perjalanan yang kutempuh bukan hanya mengungkap fakta. Ia membongkar semua keyakinan yang telah kubangun tentang siapa suamiku, siapa diriku, dan apa yang sebenarnya sedang kulalui. Raka menyamar. Ia memilih hidup di pinggiran, berbaur dengan orang-orang termarginalkan, demi tujuan yang belum ku mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal sudah jelas, seluruh pernikahan ini bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari rencana. Termasuk aku. Esok malam, saat ia pulang, aku tak bisa lagi menyimpan semuanya. Aku tahu siapa kamu, kataku datar. Ia terdiam. Tidak terkejut, tidak marah. Hanya menatapku dengan tenang. Kamu bukan orang miskin. Kamu bukan orang jalanan. Kamu punya mobil, punya kantor, bahkan staf yang menghormatimu. Lalu kenapa, Raka? Kenapa kamu memilih menyamar jadi orang yang tidak kamu kenal? Butuh waktu sebelum ia menjawab. Karena aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku menatapnya lama.
Konsep itu terdengar seperti kutipan dari buku cinta lama. Tapi nyatanya, aku sedang hidup di dalamnya. Cinta sejati tidak dibangun di atas ilusi, balasku. Kepercayaan tidak lahir dari kebohongan. Namun diam-diam, bagian dari diriku mulai mengerti apa yang ia cari. Bayangkan hidup sebagai seseorang yang selalu dinilai dari harta, jabatan, dan penampilan. Mungkin, di balik kekayaannya, Raka hanya ingin dicintai sebagai manusia biasa. Tanpa label, tanpa ekspektasi. Ia menggunakan kemiskinan sebagai topeng untuk melucuti ilusi sosial dan menyaring ketulusan. Tapi dalam proses itu, ia melukaiku. Aku merasa seperti pion dalam permainan besar. Dipilih karena sesuatu dalam diriku menarik perhatiannya. Entah keberanian, keteguhan, atau mungkin sekadar kebetulan. Tapi tetap saja, aku tidak diberi pilihan. Aku dijadikan ujian. Malam itu, perasaan bercampur aduk. Marah, heran, kagum, sedih. Tapi di balik itu semua, satu pertanyaan tidak bisa hilang. Jika semua ini adalah ujian, kenapa harus aku? Beberapa hari berlalu. Aku mulai mengamati Raka dengan cara baru. Ia tetap tidur di lantai, tetap tidak menyentuhku, tetap menjaga jarak. Tapi kini aku melihat bukan hanya sikap sopan, aku melihat kerendahan hati. Dalam dunia yang penuh orang pura-pura, ia justru memilih merendahkan dirinya untuk menguji ketulusan orang lain. Itu bukan hal biasa. Namun aku belum bisa memaafkan. Karena cinta yang sejati sekalipun butuh dasar yang nyata, dan kejujuran adalah fondasi paling awal. Beberapa hari setelah percakapan kami, rumah kembali sunyi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada konfrontasi. Aku dan Raka seperti dua orang asing yang saling menghormati batas tak kasat mata. Tapi suasana itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika langit tampak kelabu dan hujan mengguyur tipis, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Saat kubuka, di ambang berdiri sosok yang tidak kusangka akan datang. Ibuku. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tak ada riasan, tak ada ekspresi angkuh. Ia tampak lelah, dan entah mengapa, sedikit rapuh. Matanya menatapku lama, lalu bergeser pada Raka yang baru saja muncul dari dalam rumah. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Kami bertiga duduk di ruang tamu kecil itu. Suasana begitu kaku, seolah waktu berhenti. Ibuku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara dengan suara pelan namun mantap. Alia, aku tahu semua ini terlihat tidak masuk akal. Tapi ada alasan kenapa aku menyetujui pernikahanmu dengan Raka. Dan kamu berhak tahu semuanya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kemarahan tersisa. Hanya keingintahuan yang belum terjawab. Dulu, sebelum ayahmu meninggal, lanjutnya, dia pernah membuat perjanjian dengan sahabat lamanya. Mereka sepakat untuk saling menjaga keluarga masing-masing jika sesuatu terjadi. Sahabat itu adalah ayah Raka. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan ketika Raka datang kepadaku dengan niat menikahimu, aku tahu dia tidak datang untuk mengambil. Dia datang untuk meneruskan janji lama. Bukan karena paksaan, tapi karena komitmen. Aku menatap Raka. Ia menunduk, tak menyela. Wajahnya tenang, tapi aku tahu, ia membawa beban besar sejak awal. Perkataannya malam itu terngiang kembali. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya. Kini segalanya mulai masuk akal. Ini bukan sekadar ujian pribadi. Ini tentang janji yang diwariskan. Tentang kepercayaan lintas generasi. Dan aku adalah bagian dari pusaran itu. Namun, yang masih menyisakan luka adalah caranya. Mengapa kamu memilih untuk bersembunyi? Kenapa tidak jujur sejak awal? Tanyaku pelan. Raka menatapku. Kali ini tidak menghindar. Karena aku pernah melihat bagaimana kekayaan bisa membutakan. Aku pernah hampir menikah. Tapi semuanya hancur ketika uang menjadi pusat hubungan itu. Aku takut kamu akan melihatku seperti mereka melihatku.
sebagai dompet berjalan. Aku terdiam. Tak bisa menyangkal bahwa penampilan seseorang seringkali memengaruhi cara kita memperlakukannya. Mungkin, di mata Raka, hanya dengan menyamar ia bisa menemukan ketulusan. Tapi tetap saja, hatiku tidak mudah menerima cara itu. Perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Kami semua terluka. Aku, karena dibohongi. Raka, karena takut dicintai secara dangkal. Ibuku, karena memikul warisan janji yang tidak pernah dijelaskannya. Kami semua mencari kebenaran dengan cara masing-masing. Dan mungkin, inilah saatnya berhenti saling menyalahkan. Malam itu, setelah ibuku pamit dan pergi, aku dan Raka duduk berdua. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak, tidak ada rasa takut di antara kami. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja, kataku pelan. Tapi aku ingin mencoba. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, aku tak berharap kamu memaafkan secepat itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa sejak awal, aku tidak pernah main-main dengan perasaanku. Aku hanya tidak tahu cara yang tepat untuk menjagamu dan mengenalmu. Kalimat itu menusuk pelan, tapi jujur. Dan mungkin, kejujuran adalah satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan semua kebohongan. Hari-hari berikutnya kami mulai membangun ulang dari dasar. Tidak ada lagi rahasia. Raka mulai membuka cerita tentang hidupnya, keluarganya, dan masa lalunya. Aku juga mulai berbagi luka-luka kecil yang selama ini kupendam. Dan dari sana, kami menemukan sesuatu yang tidak pernah kami duga. Kesamaan. Kami sama-sama kehilangan. Sama-sama takut. Sama-sama butuh dicintai. Bukan karena tampilan luar, tapi karena siapa diri kami yang sebenarnya. Hubungan kami perlahan berubah. Bukan karena romansa instan, tapi karena saling mendengar. Makan malam tak lagi hening. Senyum kecil mulai muncul. Tawa singkat sesekali menyela percakapan. Dan pada akhirnya, aku menyadari bahwa mungkin cinta sejati bukan tentang keajaiban yang datang tiba-tiba, tapi tentang keputusan kecil yang diulang setiap hari. Untuk tetap tinggal, untuk tetap percaya, dan untuk memberi kesempatan kedua. Beberapa minggu telah berlalu sejak percakapan terakhir itu. Tak ada keputusan besar, tak ada perubahan drastis. Namun dalam kesederhanaan hari-hari itu, kami mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hubungan kami tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena ruang yang diciptakan untuk mengerti satu sama lain. Raka tidak lagi bersandiwara. Ia tak mengenakan pakaian lusuh, tak keluar rumah sebelum fajar, tak lagi menyimpan rahasia dalam lemari kecil di sudut ruangan. Kini, ia duduk di ruang tamu dengan laptopnya terbuka, membahas hal-hal sederhana bersamaku, seperti rencana makan malam atau bagaimana menata ulang kamar tidur yang sempit itu agar terasa lebih nyaman. Perubahan itu bukan dalam bentuk uang atau fasilitas. Yang berubah adalah ketulusan. Kejujuran yang perlahan menggantikan keraguan. Aku mulai memandangnya dengan cara baru. Tak lagi melihatnya sebagai pria yang mempermainkan hidupku, melainkan sebagai seseorang yang juga terluka, yang belajar mempercayai kembali. Cinta, ternyata, tidak selalu datang dengan kemewahan, bunga, atau janji manis. Terkadang ia datang diam-diam, tumbuh di antara luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan bertahan karena dipelihara, bukan dikejar. Pada suatu malam yang tenang, kami duduk berdampingan di luar rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Raka, kataku pelan, kalau semua ini tidak terjadi, kalau kamu tidak menyamar, apakah kita akan tetap bertemu? Ia menoleh padaku. Senyumnya lembut. Mungkin tidak. Tapi aku percaya, jika sesuatu memang untuk kita, entah bagaimana, semesta akan membawa jalannya. Aku hanya tersenyum. Entah sejak kapan aku mulai mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi mungkin, kali ini, aku ingin percaya. Apa yang dulu kupandang sebagai kebohongan, kini kulihat sebagai bentuk pencarian. Pencarian akan cinta yang jujur, akan seseorang yang mau melihat lebih dalam dari sekadar kulit luar. Dan mungkin, aku pun juga sedang mencarinya.
Cinta bukan hanya soal rasa. Ia juga soal keberanian untuk bertahan ketika semuanya terasa tak masuk akal. Ia adalah kesediaan untuk membuka kembali hati yang sudah lama tertutup. Ia adalah pilihan, bukan keajaiban yang turun tiba-tiba dari langit. Saat aku melihat ke arah Raka, aku tidak lagi melihat seorang CEO atau pria misterius yang dulu menyamar sebagai pengemis. Yang kulihat adalah seorang manusia, dengan kekurangan, ketakutan, dan harapan. Sama seperti diriku. Kami berdua tidak sempurna. Hubungan kami pun tidak. Tapi ada keindahan dalam ketidaksempurnaan itu, karena kami memilih untuk tetap bersama meski luka belum sepenuhnya sembuh. Dan dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Kadang, orang tidak datang ke hidup kita untuk memberi jawaban. Mereka datang untuk menunjukkan pertanyaan yang selama ini kita abaikan, tentang siapa kita, apa yang kita cari, dan sejauh mana kita bersedia percaya pada cinta yang datang dengan cara yang tidak biasa. Malam itu, sebelum kami masuk rumah, Raka memegang tanganku untuk pertama kalinya. Hangat dan ringan. "Terima kasih," bisiknya. Aku mengangguk. Terima kasih juga, karena sudah berani jujur pada akhirnya. Dan dengan itu, lembaran baru dalam hidup kami pun dimulai. Bukan sebagai dua orang asing yang disatukan oleh janji keluarga, tapi sebagai dua jiwa yang memilih untuk tetap tinggal, meskipun sempat tersesat.